Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya warga kota Kabupaten Kediri dengan judul Kisah Kerajaan Kediri Menghadapi Serangan 3 Pasukan Gabungan. Kerajaan Kediri menghadapi Mongol, Madura, dan Raden Wijaya akhir era lama dan awal Majapahit. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu Jawa yang besar pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Namun menjelang akhir abad ke-13, Kediri mengalami perubahan drastis akibat gejolak politik di Jawa Timur. Munculnya kekuatan baru di Madura serta campur tangan kekuatan asing dari Asia Timur, yaitu Kekaisaran Mongolia. Puncaknya peran sentral dimainkan oleh Raden Wijaya yang kelak sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Artikel ini menyajikan rekonstruksi sejarah akhir kerajaan Kediri dalam konteks peristiwa penting tahun 1292 hingga 1293 Masehi. Kediri di bawah bayang-bayang Singasari sejak pertengahan abad ke-13. Kediri tidak lagi menjadi kerajaan utama di Jawa. Kediri menjadi talukan dari kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok dan berkembang di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Anusapati, Tohjoyo, dan terutama Kertanegara. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir yang melakukan ekspansi besar-besaran, termasuk ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Dalam proses ini, wilayah Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari, meskipun tetap memiliki penguasa lokal yang diberi kekuasaan terbatas. Jaya Katuang dan upaya menghidupkan kembali Kediri tahun 1292 ketika sebagian besar kekuatan militer Singasari dikirim keluar Jawa oleh Kertanegara. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang, seorang bangsawan yang memerintah Kediri dengan ambisi menghidupkan kembali kejayaan Kediri. Jaya Katuang melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Singasari. Dalam penyerangan ini Kertanegara terbunuh dan Singasari runtuh. Akhirnya Jaya Katuang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Jawa, menjadikan Kediri kembali sebagai pusat kekuasaan. Raden Wijaya dan sekutu dari Madura. Raden Wijaya menantu Kertanegara berhasil melarikan diri dari pembantian di Singasari. Ia pergi ke Madura
dan meminta perlindungan kepada ayah atau Arya Wiraraja, mantan pejabat Singasari yang telah bersekutu dengan Jayakatwang. Namun Arya Wiraraja diam-diam mendukung Raden Wijaya dan membantu membuka hutan tarik yang kelak menjadi desa Majapahit. Disinilah Raden Wijaya menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaan. Kedatangan Mongol di Jawa pada tahun 1293, di mana 3 tahun sebelumnya Kertanegara telah menolak tunduk pada dinasti Yuan atau Mongol dan mempermalukan putusan Kublai Khan sebagai balasan ekspedisi militer besar dikirim ke Jawa pada tahun 1293. Namun saat pasukan Mongol tiba, Kertanegara sudah wafat dan Jayakatwang telah menjadi raja. Raden Wijaya memanfaatkan kebingungan ini dan berpura-pura menjadi sekutu Mongolia dengan dalih bahwa Jayakatwang adalah pembunuh Raja Shah. Penaklukan Kediri dan kejatuhan Jayakatwang bersama pasukan Mongol, Raden Wijaya menyerbu kerajaan Kediri. Dalam pertempuran besar di sekitar Daha, pasukan Jayakatwang dikalahkan dan ia ditangkap, kemudian dihukum mati. Dengan ini Kediri yang sempat bangkit kembali berhasil ditaklukkan. Namun kemenangan Mongol tak berlangsung lama. Pengkhianatan terhadap Mongol dan lahirnya kerajaan Majapahit. Setelah Jayakatwang dikalahkan Raden Wijaya, justru berbalik menyerang pasukan Mongol yang sudah lelah dan tidak mengenal medan. Serangan mendadak ini mengejutkan pasukan Yuan yang kemudian memutuskan mundur dari Jawa. Setelah itu Raden Wijaya memproklamirkan berdirinya kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Kediri mengalami pasang surut yang dramatis pada akhir abad ke-13. Upaya Jayakatwang untuk menghidupkan kembali kejayaan Kediri hanya berlangsung singkat dan justru menjadi batu loncatan bagi lahirnya Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Peran Madura dan keterlibatan kekuatan asing seperti Mongol dalam konflik ini menunjukkan kompleksitas politik Jawa masa itu yang menjadi latar belakang berdirinya sebuah imperium harum yang akan menguasai Asia Tenggara selama lebih dari 2 abad. Nah, itulah saudara kisah tentang runtuhnya kerajaan Kediri dan berdirinya kerajaan Majapahit. Sampai jumpa. Salam budaya, sampai jumpa.